Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alvina Rafiatun Nasihah, Nurfitri Sadida Ipaenin, Susi Susanti, dan Nilahani Atun Nikmah akan menjelaskan materi metodologi penelitian bab Defining and Refining the Problem. Berikut merupakan learning objectives dari diskusi kali ini. Yang pertama ialah mengidentifikasi area permasalahan yang dapat diteliti. Yang kedua, mempersempit area permasalahan tersebut menjadi suatu topik yang mungkin untuk dikaji. Yang ketiga, mengembangkan statement permasalahan yang baik. Yang keempat, mengembangkan proposal penelitian. Yang kelima, memperhatikan aturan manajer pada langkah awal dalam proses penelitian. Dan yang keenam, memperhatikan kode etik dalam proses penelitian. Asal-usul sebagian besar penelitian berasal dari keinginan untuk memahami masalah, kekhawatiran, dan konflik di dalam perusahaan atau lingkungannya. Dengan kata lain, penelitian biasanya dimulai dengan suatu masalah. Masalah tidak selalu berarti bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi saat ini yang perlu segera diperbaiki. Masalah dapat diidentifikasi sebagai situasi di mana ada kesenjangan antara keadaan ideal yang diinginkan dan fakta sebenarnya yang terjadi. Suatu masalah juga dapat menunjukkan minat pada suatu isu, di mana dengan menemukan jawaban yang tepat dapat membantu memperbaiki situasi yang ada. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa beragam permasalahan dapat terjadi secara bersamaan dalam suatu waktu, sehingga perlu adanya pendekatan-pendekatan atau cara-cara khusus untuk dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada, sehingga bisa menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Yang pertama, kita dapat menggunakan pendekatan 5 Whys yang dikemukakan oleh industrialis Jepang Sakichi Toyada, di mana pendekatan ini dapat membantu kita menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan melalui penelitian pendahuluan. Yang kedua ialah perlu mengubah permasalahan tersebut dari suatu kondisi yang luas menjadi topik yang layak untuk penelitian dengan yang pertama, membuatnya lebih spesifik dan tepat. Yang kedua, menetapkan batasan yang jelas. Dan yang ketiga, akhirnya memilih perspektif dari mana kita akan menyelidiki subjek. Pendekatan kedua ini dikemukakan oleh Machi dan MC Evoy 2012. Berikut merupakan 3 tahap awal dalam proses penelitian. Yang pertama ialah mengidentifikasi area permasalahan secara luas. Dilanjutkan dengan langkah kedua, yakni meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang pernah membahas masalah tersebut. Dan langkah yang ketiga, kita dapat mendefinisikan masalah penelitian berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu yang ada. Preliminary research atau penelitian terdahulu. Berikut merupakan kegunaan dari melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu. Yang pertama, untuk membawa kejelasan dan fokus pada masalah dengan mengisolasi ide-ide kunci dalam pernyataan masalah. Pernyataan masalah yang luas seringkali mencakup berapa kata dan atau frasa yang memerlukan definisi. Yang kedua, untuk mengidentifikasi istilah kunci dalam pernyataan masalah, mencari subjek, kata kerja, dan objek dalam pernyataan Anda. Yang ketiga, mendefinisikan istilah kunci secara tepat untuk dapat mengidentifikasi subjek penelitian dan mendapatkan akses ke literatur akademis yang relevan. Definisi yang tepat akan memungkinkan kita untuk menjelajahi literatur. Dan yang kelima, tinjauan literatur akan membantu dalam memperbaiki tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, dan pengembangan topik yang layak untuk penelitian. Berikut merupakan informasi-informasi yang perlu dikumpulkan dari preliminary research atau penelitian terdahulu.
Informasi yang perlu dikumpulkan yang pertama yaitu informasi latar belakang. Informasi yang dikumpulkan tentang faktor-faktor kontekstual yang relevan akan berguna dalam berbicara dengan para manajer dan karyawan lain di perusahaan, dan mengangkat isu-isu yang terkait dengan masalah tersebut. Informasi latar belakang dapat mencakup antara lain faktor-faktor kontekstual, seperti asal-usul dan sejarah perusahaan, ukuran, tujuan dan ideologi, lokasi, sumber daya manusia, hubungan, posisi keuangan, informasi struktural, dan informasi filosofi manajemen. Informasi kontekstual tersebut dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Informasi yang perlu dikumpulkan berikutnya yaitu informasi tentang topik atau subjek. Literatur dapat membantu untuk memikirkan atau memahami masalah dengan baik. Tinjauan yang cermat terhadap buku teks, artikel jurnal, proceeding konferensi, dan materi lain yang diterbitkan dan tidak diterbitkan membantu untuk menyusun penelitian tentang pekerjaan yang telah dilakukan dan untuk mengembangkan pernyataan masalah dengan presisi dan kejelasan. Tahap berikutnya yaitu defining the problem statement atau pernyataan masalah. Setelah mengumpulkan informasi awal, peneliti harus mempersempit masalah yang luas dan mendefinisikan masalah. Pernyataan masalah tidak ambigu, spesifik, dan terfokus, dan masalah ditangani dari perspektif akademis tertentu. Tidak ada penelitian yang baik yang dapat menemukan solusi untuk situasi tersebut jika masalah kritis atau masalah yang akan dipelajari tidak ditunjukkan dengan jelas. Pernyataan masalah yang baik mencakup tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan akhir dari penelitian terapan yaitu untuk memecahkan masalah tertentu yang dihadapi dalam pengaturan kerja. Maksud atau tujuan penelitian adalah menjelaskan mengapa studi kasus dilakukan. Setelah tujuan penelitian telah diidentifikasi, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian dari penelitian tersebut. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian dalam pertanyaan masalah akan lebih memperjelas masalah yang akan diselesaikan. Pertanyaan penelitian menentukan apa yang ingin dipelajari dalam topik tersebut. Pertanyaan penelitian adalah terjemahan dari masalah organisasi menjadi kebutuhan spesifik akan informasi. Kriteria kunci untuk menilai kualitas pernyataan masalah. Yang pertama relevan, yang kedua layak, dan yang ketiga menarik. Penjelasan mengenai relevan. Sebuah pernyataan masalah relevan jika bermakna dari perspektif manajerial, perspektif akademis, atau keduanya. Dari perspektif manajerial, penelitian relevan jika dikaitkan dengan pertama, masalah yang ada saat ini di pengaturan organisasi atau kedua, area yang diyakini manajer perlu ditingkatkan dalam organisasi. Dari dalam perspektif akademis, penelitian dikatakan relevan jika 1. Tidak ada yang diketahui tentang suatu topik. 2. Banyak yang diketahui tentang topik tersebut, tetapi pengetahuannya tersebar dan tidak terintegrasi. 3. Banyak penelitian tentang topik yang tersedia, tetapi hasilnya bertentangan. Atau 4. Hubungan yang mapan tidak berlaku dalam situasi tertentu. Pernyataan masalah yang baik adalah relevan, tetapi juga layak. Yang kedua, penjelasan mengenai layak. Sebuah pernyataan masalah layak jika Anda mampu menjawab pertanyaan penelitian dalam batasan proyek penelitian. Masalah yang sering terjadi dalam hal kelayakan adalah bahwa pernyataan masalah terlalu luas cakupannya. Selanjutnya, penjelasan mengenai menarik. Karakteristik ketiga dari pernyataan masalah yang baik adalah bahwa pernyataan itu menarik bagi Anda. Oleh karena itu, penting bahwa Anda benar-benar tertarik dengan pernyataan masalah yang Anda coba jawab. Jadi, bahwa Anda dapat tetap termotivasi selama seluruh proses penelitian. Jenis pertanyaan dasar, eksplorasi dan deskriptif. Pertanyaan penelitian dasar biasanya dikembangkan ketika 1. Tidak banyak yang diketahui tentang fenomena tertentu.
2. Hasil dari penelitian yang ada tidak jelas atau mengalami keterbatasan yang serius. 3. Topiknya sangat kompleks. Dan 4. Tidak ada cukup teori yang tersedia untuk membantu pengembangan kerangka teoritis. Tujuan penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memperoleh data yang menggambarkan topik yang diminati. Misalnya, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui selera konsumen terhadap suatu produk. Studi deskriptif sering dirancang untuk mengumpulkan data yang menggambarkan karakteristik objek, seperti orang, organisasi, produk, atau merek, peristiwa, atau situasi. Deskriptif penelitian bersifat kuantitatif atau kualitatif. Ini mungkin melibatkan pengumpulan data kuantitatif seperti peringkat kepuasan, angka produksi, angka penjualan, atau data demografi, tetapi mungkin juga memerlukan pengumpulan informasi kualitatif. Misalnya, data kualitatif mungkin dikumpulkan untuk menggambarkan bagaimana konsumen melalui proses pengambilan keputusan atau untuk memeriksa bagaimana manajer menyelesaikan konflik dalam organisasi. Penelitian deskriptif. Studi deskriptif dapat membantu peneliti untuk 4 hal. Yang pertama yaitu memahami karakteristik suatu kelompok dalam situasi tertentu, misalnya profil individu tertentu, segmen di pasar. Yang kedua, berpikir secara sistematis tentang aspek-aspek dalam situasi tertentu, misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Yang ketiga, tawarkan ide untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut. Dan yang keempat, membantu membuat keputusan sederhana tertentu seperti keputusan yang terkait dengan penggunaan saluran komunikasi tertentu tergantung pada profil pelanggan, jam buka, pengurangan biaya, pekerjaan staf, dan sejenisnya. Pertanyaan penelitian kausal. Studi kausal menguji apakah satu variabel menyebabkan variabel lain berubah atau tidak. Dalam studi kausal, peneliti tertarik untuk menggambarkan satu atau lebih faktor yang menyebabkan masalah. Contoh khas penelitian kausal pertanyaannya adalah, apa pengaruh sistem penghargaan terhadap produktivitas dan bagaimana nilai yang dirasakan mempengaruhi niat beli konsumen? Maksud peneliti melakukan studi kausal adalah untuk dapat menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel Y. Jadi, ketika variabel X dihilangkan atau diubah dengan cara tertentu, masalah Y terpecahkan untuk membangun hubungan sebab akibat. Untuk membangun hubungan sebab akibat, ada 4 kondisi seperti berikut yang harus dipenuhi. Adapun 4 kondisi yang harus dipenuhi untuk membangun hubungan sebab akibat adalah yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat harus kovari. Yang kedua, variabel bebas, yakni faktor penyebab yang diduga, harus mendahului variabel terikat. Yang ketiga, variabel bebas, faktor penyebab yang diduga harus mendahului variabel terikat. Yang ketiga, karyawan menjadi penyebab perubahan variabel dependen. Yang keempat, diperlukan penjelasan yang logis mengenai suatu teori dan harus menjelaskan mengapa variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas. Pembahasan selanjutnya yaitu proposal penelitian. Sebelum studi penelitian dilakukan, harus ada kesepakatan antara orang yang memberi wewenang studi dan peneliti tentang masalah yang akan diselidiki, metodologi yang akan digunakan, durasi studi, dan biayanya. Hal ini agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari bagi salah satu pihak. Proposal penelitian yang disusun oleh peneliti merupakan hasil usaha yang terencana, terorganisir, dan cermat. Pada dasarnya berisi sebagai berikut. Yang pertama, judul. Kemudian yang kedua, latar belakang penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah terdiri dari tujuan studi dan pertanyaan penelitian. Yang keempat, ruang lingkup penelitian. Yang kelima, relevansi penelitian. Yang keenam, desain penelitian menawarkan rincian tentang jenis studi, metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan analisis data. Kemudian yang ketujuh, kerangka waktu penelitian termasuk informasi kapan laporan ditulis akan diserahkan kepada para sponsor. Yang kedelapan yaitu anggaran, perincikan biaya dengan mengacu pada item pengeluaran tertentu, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka yang dipilih.
Proposal yang berisi bagian-bagian di atas maka akan disampaikan kepada pembimbing yang mungkin akan diklarifikasi ataupun akan dirubah walaupun menerima secara keseluruhan. Kemudian setelah proposal diterima, peneliti melakukan penelitian, melakukan langkah-langkah yang sesuai dibahas dalam proses desain penelitian. Kemudian selanjutnya adalah implikasi manajerial. Masukan dari manajer dapat membantu peneliti untuk menentukan area masalah yang luas dan untuk mempersempit masalah yang luas menjadi topik yang layak untuk diteliti. Manajer yang menyadari bahwa definisi masalah yang benar sangat penting untuk mencapai tujuan akhir solusi masalah. Jangan iri waktu yang dihabiskan untuk kerjasama dengan peneliti, terutama dalam tahap ini. Kemudian, proposal penelitian yang dikembangkan dengan baik dapat memungkinkan manajer untuk menilai relevansi penelitian yang diusulkan. Namun, untuk memastikan bahwa tujuan penelitian benar-benar tercapai, manajer harus terlibat selama seluruh proses penelitian. Pertukaran informasi antara manajer dan peneliti selama semua yang penting tahapan proses penelitian pasti akan meningkatkan relevansi manajerial dan kualitas upaya penelitian. Masalah etis pada tahap awal penyidikan. Dalam banyak kasus, peneliti mewawancarai beberapa karyawan lain untuk mendapatkan pengetahuan tentang situasi sehingga lebih memahami masalah. Setelah masalah ditentukan dan pernyataan masalah didefinisikan, peneliti perlu menilai kemampuan penelitiannya. Jika peneliti tidak memiliki keterampilan atau sumber daya untuk melaksanakan proyek, maka ia harus menolak proyek tersebut. Jika peneliti memutuskan untuk melakukan proyek, maka perlu diinformasikan kepada semua karyawan bahwasannya yang akan diwawancarai untuk mengumpulkan data. Selanjutnya, peneliti juga harus meyakinkan kepada responden bahwa tanggapan mereka akan dirahasiakan dan tanggapan dari setiap individu tidak akan diungkapkan kepada siapapun dalam organisasi. Kemudian, karyawan tidak boleh dipaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian. Ketika karyawan bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian, maka mereka harus memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya fisik maupun psikologis. Mereka juga memiliki hak atas privasi dan kerahasiaan. Upaya untuk mendapatkan informasi melalui cara menipu harus dihindari dengan segala cara. Terima kasih. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.